Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baiti wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Al-ummahat wal akhawat a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an wa rahimani wa rahimakun. Alhamdulillah, puja dan puji wajib selalu untuk kita panjatkan kehadirat Allah, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji, hamidun majidun, yang maha mulia, yang berhak untuk selalu dipuji dengan puja-pujian yang layak dan patut sebagaimana Allah memuji dirinya atas segala karunia, kenikmatan dan limpahan rahmat kepada kita semua dalam segala keadaan. Tidak lupa pula untuk senantiasa kita haturkan, terutama di hari mulia seperti Jumat ini, untuk kita mengaturkan sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulia, manusia sempurna yang mengabdikan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sepanjang hayatnya, yang menghambakan dirinya dengan penghambaan paling sempurna sehingga layak disebut sebagai Abdullah, hamba bagi Allah. Salawatullah wassalamu alaihi. Demikian pula salawat dan salam atas keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau serta orang-orang yang meniti tuntunan dan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dikaruniai kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, karunia duduk di majelis ilmu. Dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu tema. Aku ingin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya tidak ada manusia yang paling dicintai oleh orang mukmin setelah Allah Azza wa Jalla seperti pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kita cintai, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Dan itulah yang diwajibkan atas kita terhadap diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa-jasa beliau yang tidak akan terbayarkan di dunia maupun di akhirat, tidak akan terbalaskan. Beliau dari sejak diangkat menjadi Rasul sampai dengan akhir hayatnya, dan bahkan sampai nanti di Yaumul Mahsyar, memberikan perhatian kepada umatnya secara maksimal. Di dunia beliau meskipun dicaci, dibenci, bahkan
mungkin diludahi, dilempari batu seperti ketika di Taif, tetapi tidak sedikit pun menaruh benci kepada umatnya. Bahkan doa yang beliau ucapkan, Allahumma ighfir li qaumi innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum. Kata Allah, ighfir lahum innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka kaum, sungguhnya mereka ini tidak mengetahui, belum mengetahui. Betapa beliau dilempari sampai berdarah, dengan batu, diludahi, diusir, diejek, diolok-olok, tapi tidak ada kebencian sedikit pun kepada umatnya. Dan betapa hal itu tidak hanya pada saat beliau mencoba untuk mendatangi Taif dan mengajak mereka, padahal beliau datang mengajak mereka kepada ampunan Allah, kepada rahmat Allah, kepada surga Allah, dan dibalas dengan keburukan-keburukan, dan tidak ada sedikit pun dendam apalagi benci. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala ahli baiti wa ashabihi wa tabi'in. Maka mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi akhlaknya yang mulia, dari sisi kasih sayang beliau kepada umatnya, sehingga layaklah beliau untuk mendapatkan cinta terbesar kita kepada beliau. Orang tua kita menyayangi kita, tapi tidak sebagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Orang tua kita hanya peduli kesehatan kita, keselamatan hidup kita, tetapi tidak sebagaimana pedulinya Nabi SAW kepada umatnya, yang ingin umatnya semua selamat dari ancaman murka Allah, siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mencintai Nabi SAW adalah syarat untuk mendapatkan pengakuan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan untuk kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka syaratnya, jalannya, buktinya, ikutilah aku. Ikutilah aku artinya ikuti seluruh tuntunan dan ajaranku dengan cinta. Karena seseorang tidak akan bisa mengikuti orang lain dengan baik kecuali karena cinta. Seorang anak tidak akan menuruti orang tuanya dengan tulus kecuali dengan cinta. Maka mengikuti Rasulullah SAW dalam semua tuntunan dan ajarannya harus dibarengi dengan cinta. Dan seorang mukmin pastilah dia akan memiliki cinta kepada Nabi SAW. Dan itu adalah pembuktian bahwa kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan balasan yang Allah berikan kepada hamba yang mencintai Allah dengan membuktikan ia mengikuti dan mencintai Rasulullah SAW adalah tidak sekedar diterima cinta hamba kepada Allah, tapi Allah membalas dengan yang lebih cinta Allah kepada hamba. Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai. Besar mana cinta kita kepada Allah dengan cinta Allah kepada kita. Cinta kita kepada Allah kadang masih diiringi dengan kedurhakaan dan kemaksiatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kecintaan Allah kepada hamba
Kecintaan Allah kepada hamba memuliakan hamba di dunia dan di akhirat, di bumi dan di langit. Allah umumkan kecintaannya kepada seorang hamba di kalangan para malaikatnya, dan Allah tumbuhkan hamba-hambanya yang beriman untuk mencintai hambanya yang dia cintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan keutamaan lain yaitu Allah akan ampuni dosa-dosa. Sehingga mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan untuk mendapatkan cinta Allah dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama mengatakan bahwa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban paling agung dan prinsip yang paling besar dan paling mendasar yang wajib ada di dalam hati setiap mukmin, yaitu terutama mencintai Allah, karena itu tujuan tertinggi dalam hidup kita, dalam ibadah kita, yaitu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian mencintai Rasulullah SAW bagian dari kecintaan kita kepada Allah, karena itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mencintai Nabi SAW. Karena ketika Allah mengatakan fattabi'uni, maka ikutilah aku, maknanya Allah memerintahkan kita melalui lisan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya, ikutilah aku dengan cinta. Maka ini maknanya perintah Allah kepada kita untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan wa ma'lumun, dan sesuatu yang sudah dimaklumi bahwa sungguhnya iman itu tidak akan sempurna terwujud, dan juga cinta kepada Allah tidak akan terwujud kecuali membenarkan setiap apa yang diberitakan dan dikhabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mentaati semua yang diperintahkan. Maka orang yang mencintai Allah di sini wajib mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haruslah dibarengi dengan cinta, karena tidak ada ketulusan pada diri seorang umat, seorang muslim ketika mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan mengikutinya dengan cinta. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hal ini sangat banyak. Bahkan di antara kesempurnaan mencintai Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bentuk-bentuknya adalah berjuang di jalan Allah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga membenci orang-orang yang menentang dan memusuhi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta bentuk kesempurnaan cinta kepada Allah dan Rasul, selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan menemukan suatu kaum yang mencintai Allah dan yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maknanya tidak ada orang yang dia benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir yang kemudian yuwaduna mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak ada. Orang mukmin mencintai orang-orang kafir, orang-orang munafik,
yang membenci Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan maknanya meskipun orang mukmin itu tahu, meskipun yang membenci Allah dan Rasulnya itu adalah orang tuanya, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah orang tuanya, au abna'ahum, meskipun mereka adalah anak-anaknya, au ikhwanahum, meskipun mereka itu adalah saudara-saudara kandungnya, au ashiratahum, meskipun mereka itu adalah kaum kerabatnya. Kalau mereka membenci Allah dan Rasulnya, maka tidak ada cinta kepada mereka dari diri orang mukmin. Kenapa? Orang-orang yang seperti itulah yang Allah katakan ulaika kataba fi qulubihim iman. Orang-orang yang seperti itulah yang Allah telah tetapkan di dalam hatinya keimanan yang sempurna. Wa ayyadahum bi ruhin minhu, dan Allah kokohkan, teguhkan dengan ruh yang datangnya dari Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an tadi. Di dalam Sahih Muslim dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 karakter. Ketika 3 karakter ini terkumpul pada diri seseorang, sungguh dia akan benar-benar dapat merasakan manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebahagiaan beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Karena mencintai Allah itu wajib dan dia adalah pokok dalam beragama dan mentauhidkan Allah. Dan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang lebih harus ditaati dan dipatuhi dari apa yang datangnya dari selain Allah dan Rasulnya. Meskipun itu dari keluarganya, dari orang tuanya, anak-anaknya, saudaranya, kaum kerabatnya, bahkan meskipun yaitu melebihi dari kepentingan pribadi. Orang menginginkan dirinya begini dan begitu, tapi kemudian syariat melarangnya, maka dia akan tinggalkan apa yang ada di dalam hatinya demi tunduk patuh dan mengikuti apa yang datangnya dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ada karena Allah menciptakan kita, dan Allah memberikan fasilitas kepada kita di dalam hidup kita, dalam sepanjang hayat kita, dalam tiap detik kehidupan kita, dari mulai ditiupkan ruh, bahkan dari proses kita menjadi janin sampai ditiupkan ruh, sampai lahir dan sampai akhir hayat kita. Allah selalu mencurahkan, melimpahkan karunia, kenikmatan, rezeki dan segala apa yang menjadi hajat kita. Terlebih-lebih lagi mereka yang selalu mencintai Allah dengan ketaatan, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah cinta kepada Allah diutamakan di samping cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana utama. Karena tidak ada manusia yang dicintai seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ketika keluarganya meninggal dunia gugur di medan jihad, mereka sedih hanya sekedar
Akan tetapi ketika berita wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebar di tengah kaum muslimin, maka kesedihan itu meliputi seluruh negeri muslim. Mereka semua dalam kesedihan karena berpisah. Bukan berarti mereka tidak ridha dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak, tapi kesedihan yang mendalam harus berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Bahkan kecintaan para sahabat, mereka rela diri mereka yang disiksa, dibunuh demi menjaga dan membela serta melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di antara tanda dan karakter wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Karakter yang terpuji yaitu ketika mencintai seseorang, ia tidak mencintainya selain semata-mata karena Allah. Siapapun seseorang itu, ketika dia adalah orang yang beriman, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar, maka seorang mukmin yang sempurna imannya, yang sejati, dia akan mencintainya siapapun dia, tanpa memandang, bahkan meskipun berbeda bangsa, meskipun jauh tinggalnya. Satu bukti ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang mukmin di hari ditegakkannya perhitungan. Atau di dalam doa-doa umumnya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosa bagi orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan. Wujud doa orang mukmin serupa ini menunjukkan kecintaan mereka kepada orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh. Dan wujud-wujud cinta kita kepada saudara kita karena Allah, diantaranya bila melihat sesuatu yang keliru pada diri saudaranya, maka dia akan mengingatkannya karena takut saudaranya terjatuh ke dalam dosa dan terkena ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kebanyakan orang tidak suka kalau diingatkan. Kalau dinasehati, diingatkan, dikiranya merendahkan, dikiranya menjatuhkan, dikiranya menghinakan atau seterusnya. Padahal saudara kita itu sedang mengingatkan kita karena cinta, karena tidak ingin kita terjatuh ke dalam ancaman murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri, yaitu karakter ketiga, sifat ketiga, yakni seorang mukmin yang bisa merasakan manis lezatnya beriman kepada Allah, benci kalau dirinya sampai kembali kepada kekafiran. Takut dan benci, bukan saja takut tapi benci kalau sampai dirinya kembali kepada kekufuran. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kebanyakan mereka dari awalnya dari orang-orang penyembah berhala yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa agama yang hak, mengajarkan kepada tauhid, maka mereka menerima dan mengimaninya, dan mereka bahagia dengan iman dan tauhid, dan mereka sangat takut dan benci kalau sampai kembali kepada kekufuran. Seperti apa bencinya? Ukuran kebenciannya terhadap kekafiran yaitu seperti seseorang
ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min kama yakrah ayyudafa fil nar. Yani setelah diselamatkan oleh Allah dari kekafiran, dia benci kalau seandainya kembali ke kafiran, seperti bencinya seseorang kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa di antara kita yang suka atau yang berharap atau yang tidak takut dengan api neraka? Tidak ada. Setiap mukmin yang beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka pasti benci kepada neraka. Yakni benci kalau dirinya dilemparkan ke dalam neraka. Ini adalah hadis yang agung, yang mulia, yang merupakan pokok. Dan di sini pembahasan tersendiri mengenai halawatul iman. Sedangkan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya akan tersempurnakan ketika ia menjadikan Nabi lebih dia cintai dari semua orang, termasuk kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Urutan cinta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dicintai melebihi segalanya, karena itu tujuan dalam penciptaan Allah terhadap diri kita, yaitu kita meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti kecintaan Allah harus dibuktikan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat-ayat hadis-hadis tentang itu sangat banyak sekali. Kemudian bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak orang mencintai Nabi, mengaku mencintai Nabi, menyatakan dirinya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus dibuktikan. Pasti akan ada tanda-tandanya, tanda-tanda mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengakuan, maka sungguh pengakuan itu tidak akan benar kecuali dibuktikan. Dan contoh yang paling gamblang dan paling jelas yaitu kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan beberapa kisah tentang cinta para sahabat. Karena dengan gambaran kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terlukis jelas dalam benak dan hati kita seperti apa mereka mencintai Nabi dan bagaimana seharusnya kita mencintai Nabi dengan mengikuti jejak mereka. Diriwayatkan dari Amr ibnu As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajal fi aini minhu wa ma kuntu atiku an amla aini minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifau ma ataqtu di anni lam akun amla aini minhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai seperti Rasulullah SAW, atau selain kecintaanku yang besar seperti cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang lebih agung, lebih mulia di mataku selain Rasulullah SAW. Wa kuntu atiku an amla'aini min ijlan, dan aku tidak sanggup menatap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mataku karena aku memuliakannya dan mengagungkannya. Jadi kalau bicara kepada Nabi, menunduk. Dan sekiranya aku diminta untuk melukiskan, menceritakan, menggambarkan, mendeskripsikan diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akhlaknya, ma'ataktu, aku tidak sanggup. Di anilam akun amla aini minhu, bahkan fisik beliau, karena aku tidak pernah memandang tajam kepada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sedemikian besarnya penghormatan, penghargaan dan kecintaan Amr bin As radhiyallahu ta'ala terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Asy-Syifa. Beliau pernah ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah?" Bagaimana kecintaan kalian para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban Ali bin Abi Thalib, "Kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi 'ala dhama." Kecintaan kami kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam demi Allah, kami bersumpah menunjukkan kesungguhan, itu melebihi kecintaan kami kepada harta, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu kami. Bahkan kecintaan kami melebihi kecintaan kami kepada Rasulullah SAW, melebihi kecintaan keinginan kami untuk mendapatkan air yang dingin di hari yang sangat haus. Kampangnya seminggu tidak mendapatkan air kayak apa pinginnya minum, apalagi airnya segar. Tapi itu diabaikan karena mendahulukan kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu, di saat beliau masih syirik, masih musyrik saat itu, bertanya kepada Zaid bin Dusnah radhiyallahu anhu ketika ia mengusirnya dari ketika diusir oleh penduduk Mekah dari Haram, yang mereka bahkan ingin membunuhnya. Maka laqad usira yaumar raji', dan saat itu telah ditawan pada hari ar-raji'. Berkata Abu Sufyan, "Unsyidukallah, aku minta kau bersumpah atas nama Allah, wahai Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al-an indana makanaka nadribu unuqahu wa innaka fi ahlik." Ini saat itu dia sedang ditawan di hari peperangan Raji', yaitu Zaid bin Dusnah. Suka enggak kamu sekiranya sekarang ini, yakni Muhammad, yaitu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kami tangkap menggantikan tempatmu di sini yang sedang kami tangkap, kemudian kami akan penggal lehernya dan kami bebaskan untuk kembali ke keluarga. Apa jawaban Zaid bin Dusnah? "Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibu syauka tu'dhihi wa inni jalisun fi ahli." Demi Allah, bahkan sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang di tempatnya beliau tertusuk duri yang sampai menyakiti beliau, aku tidak suka hal itu, sementara aku hanya berada di tengah keluargaku dalam keadaan aman. Maknanya, aku tidak ingin Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun terkena duri pun, sementara aku baik-baik saja. Maka berkata Abu Sufyan, "Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Ini disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir. Kata Abu Sufyan, aku tidak pernah melihat seorang pun dari manusia yang mencintai seseorang seperti kecintaan para sahabat Nabi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kisahkan kisah cinta para sahabat radhiyallahu ta'ala, maka sungguh kita bisa melihat seperti apa sesungguhnya pengakuan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Sya'bi, beliau mengatakan, ada seorang Ansor datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "La anta habbu ilayya min nafsi wa waladi wa ahli wa mali. Walaula anni atika fa'araka la dhanantu anni sa'amutu wa bakal ansori."
Dikisahkan oleh Asy-Sya'bi, ada seorang dari Ansar, dari penduduk Madinah, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau benar-benar lebih aku cintai dari diriku sendiri, dari anakku, dari keluargaku, dari hartaku. Dan sekiranya aku tidak datang kepadamu untuk melihatmu, yakni ketika aku datang melihatmu dan aku saat itu yakin bahwa aku akan mati, yakni tidak lagi berjumpa denganmu, sungguh itu sesuatu kesedihan." Maka beliau pun menangis. Wabak al-Ansari, takut kalau sampai tidak bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika menangis ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abkaka?" Apa yang membuat engkau menangis? Beliau mengatakan, "Dzakartu annaka satamutu wa namutu. Faturfa'u ma'an nabiyyin wa nahnu in dakhalna al-jannata kunna dunak." Kenapa engkau menangis? Kata beliau, sahabat Nabi yang mulia ini, "Aku teringat bahwa kelak engkau akan mati dan kami pun juga akan mati. Kemudian engkau akan diangkat derajatmu oleh Allah bersama dengan para nabi. Sedangkan kami, kalaupun kami masuk surga, maka kami akan berada di tempat yang di bawah surgamu sehingga tidak bisa berjumpa denganmu." Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak bisa menjawab apa-apa dengan perkataannya. Sampai Allah turunkan firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 69. "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak sanggup mengatakan apa-apa terhadap pernyataan sahabat Nabi yang mulia ini, karena belum ada informasi, belum ada wahyu yang turun kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan bagaimana dengan orang-orang yang di bawah para nabi, yang mereka masuk surga, akankah mereka bersama nabinya. Dan tapi yang ingin kita gambarkan betapa seorang sahabat Nabi, mereka tidak cukup untuk dimasukkan surga yang penuh dengan kenikmatan dan segala kebahagiaan yang akan diperoleh secara abadi, tapi takut itu belum cukup kalau sampai tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka yang sudah hidup bersama Nabi bertahun-tahun, melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, masih mengkhawatirkan kalau sampai tidak bertemu dengan Nabi di surga. Lalu bagaimana dengan kita yang belum pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidakkah ada kerinduan? Tidakkah ada kerinduan? Tidakkah ada kerinduan di dalam hati kita untuk berjumpa dengan manusia yang telah menunjukkan kita kepada jalan kebenaran, yang senantiasa mendoakan kita dan memohonkan kebaikan untuk kita bahkan sampai di yaumul mahsyar. Doa yang Allah janjikan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak beliau gunakan untuk kepentingan beliau, tapi untuk keselamatan umatnya sebagai syafaat. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita mengetahui bagaimana perjuangan beliau
menyampaikan agama Allah ini kepada semua umat manusia agar mereka semua terselamatkan dari ancaman siksa Allah. Sehingga banyak manusia yang mereka kemudian beriman. Kita tidakkah mencintai orang yang telah berbuat baik kepada kita sedemikian itu? Kemudian tidakkah ada kerinduan kita? Adakah kekhawatiran dalam diri kita bagaimana seandainya kita tidak dipertemukan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya kita masuk surga dan tidak pernah berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang para sahabat radhiyallahu taala anhum saja yang sudah berulang kali bahkan seperti yang dikatakan sahabat Nabi yang mulia ini, sekiranya beliau tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari, maka kerinduan itu mengumpul di dalam dadanya sampai beliau akan datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa melihat beliau. Namun ketika beliau ingat tentang kematian yang akan memisahkan dirinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tahu bahwa beliau tidaklah amalannya seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kekhawatiran mulai muncul bagaimana nanti ketika seandainya Allah memasukkan dirinya dalam surga, akankah bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang surganya paling tinggi bersama para nabi lainnya alaihi wassalatu wassalam. Tapi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 69 ini menenteramkan, dan ini harusnya menjadi harapan bagi kita untuk kita bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kita tidak bisa berjumpa dengan Nabi di dunia, maka setidaknya kita harus punya harapan yang kuat untuk bisa bertemu dengan Nabi, bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Itulah yang Allah katakan, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu adalah orang-orang yang kelak akan bersama dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka itu adalah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman nanti di surga. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, berkata kepada sahabat Nabi ini setelah membacakan ayat yang turun kepada beliau, absyir, bahagialah engkau, bergembiralah engkau. Yakni maknanya, ketika sahabat Nabi yang mulia ini benar-benar mencintai Nabi, mentaati Nabi, maka kelak ia akan tetap bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun setelah meninggal dunia. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala yang di peperangan Badar, beliau berkata, ya Nabi Allah, ala nabni laka arishan takunu fihi wa nu'iddu indaka raka'iban. Ya Nabi Allah, mau enggak seandainya kami bangunkan singgasana untukmu yang engkau duduk di tempat itu, dan kami akan senantiasa sediakan pengawal-pengawalmu. Kemudian kami saja yang akan menghadapi musuh dalam perangan Badar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan memenangkan kita atas musuh-musuh kita. Karena dari kama ahbabna, itu yang sebagaimana yang menjadi harapan dan keinginan kita. Wa in kana al-usra jalasta ala raqa'ibika falahikta biman wara'ana min qaumina faqad takhallafa anka aqwamun ma nahnu bi ashadda hubban laka minhum walau dhannu annaka talqa harban ma takhallafu anka yamna'uka Allahu bihim yunasihunaka wa yujahiduna ma.
Wa in kana al-ukhra, kalau yang lainnya engkau duduk di tempat, yakni tempat engkau ya Rasulullah, di atas tungganganmu, kemudian engkau hanya bersama dengan orang-orang yang di belakang kami dari kaum kami, yakni tidak usah ikut berangkat perang. Faqad takhallafa anka aqwamun, yang nanti akan datang kaum-kaummu ya Rasulullah. Wa ma nahnu bi asyadda hubban laka minhum, yang kami tidaklah lebih besar cintanya kepadamu dari mereka. Walau dhannu, meskipun mereka mengira, sekiranya mereka mengira annaka talqa harban, bahwa engkau menjumpai peperangan, ma takhallafu anka, mereka tidak akan pernah meninggalkanmu. Semoga Allah akan melindungimu dengan mereka, yang mereka akan bersikap tulus jujur kepadamu di dalam membelamu dan berjihad bersamamu. Maknanya beliau menggambarkan betapa besarnya kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun di dalam jihad peperangan Badar yang saat itu jumlah kaum muslimin cuma hanya 300-an, 314 atau 315, sementara musuh jumlahnya mencapai 700-an atau bahkan 1000. Tetapi mereka tidak ingin Rasul sallallahu alaihi wasallam terkena sesuatu yang menyakiti beliau dari perang itu. Biar kami yang berperang, biar kami yang maju, kami akan melindungi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu dan mendoakan kebaikan untuknya. Pernah juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ketika peperangan Uhud, maka penduduk Madinah yakni mengalami kesedihan karena berita terbunuhnya 70 sahabat Nabi yang mulia gugur. Mereka mengatakan di saat itu juga ketika terjadi perceraian kaum muslimin di dalam peperangan itu, ada berita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh, gugur. Sehingga banyak teriakan dari sisi kota Madinah, ya, perang di daerah Uhud itu sudah termasuk luar kotanya. Maka ada seorang wanita dari Ansar yang masih berpakaian ihram, yang istaqbalat bi abiha wa ibniha wa zawjiha wa akhiha la adri ayyuhum istaqbalat bihi awwalan, falamma marrat ala ahadin qalat man hadha, qalu abuka akhuki wa zawjuki wa ibnuki. Ini beliau, wanita Ansar ini, ia memberangkatkan ayahnya berperang, anak laki-lakinya berangkat perang, suaminya berangkat perang, saudaranya berangkat perang. Kemudian ketika peperangan selesai, diberitakan mana yang dahulu disebutkan tidak tahu. Ayahmu meninggal, suamimu meninggal, anakmu meninggal, saudaramu meninggal, tapi tidak ditanya dan tidak ada kesedihan. Tapi yang dikatakan ma fa'ala Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah. Yang difikirkan di dalam benaknya, selamat tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan amamaki hatta dafa'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan Rasulullah, di depan. Maka dia pun terus menerobos mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadat binahiyati thawbi, sampai akhirnya memegang ujung pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la ubali idza salimta min atab. Biarlah ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Aku tidak peduli dengan gugurnya anak istri, anak suami, saudaraku, ayahku, kalau engkau sudah selamat dari musibah petaka wala. Sedemikian besarnya kecintaan yakni
para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang juga sangat besar sekali. Ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, beliau sakit yang menjelang wafatnya, pernah setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pernah saya kisahkan, pergi ke Syam setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya mengapa? Beliau mengatakan, lam utik an abqa fil madinati ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak sanggup untuk tetap tinggal di kota Madinah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Setiap kali beliau hendak mengumandangkan azan dan sampai kepada perkataan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tersekat suaranya, lehernya, tidak bisa mengungkapkan kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sampai beliau menangis di dalam azannya. Itu alasannya sehingga beliau akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota Madinah karena tidak sanggup untuk mengenang kehidupannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang begitu penyayang, yang tidak membedakan kedudukan manusia, derajat manusia, bahkan beliau dimuliakan dengan surga yang diberitakan kepada beliau, yaitu yang menghabarkan, sungguh aku telah mendengar ketukan sandalmu di surga. Beliau pergi ke Syam, berjihad bersama dengan kaum muslimin, dan setelah beberapa tahun beliau pulang. Kemudian masuk ke masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Kemudian datang waktu azan. Maka Bilal pun kemudian naik ke atas dan mengumandangkan azan, dan beliau menangis. Tangisan Bilal ini pun juga menyebabkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ikut menangis terkenang dengan suara azan Bilal yang selalu dikumandangkan di masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala Bilal mengumandangkan azan, mereka teringat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya kecintaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah pula Bilal radhiyallahu anhu di akhir hayatnya, ketika sakit, istrinya menangisinya di sampingnya. Maka berkata Bilal kepada istrinya, la tabki, jangan kau menangis wahai istri. Apa kata-kata yang menggugah hati saat Bilal hendak wafat sehingga dihafal oleh istrinya dan disampaikan kepada kita? La tabki, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Allahu akbar. Karena esok hari aku bertemu dengan para kekasih. Aku akan bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku akan bertemu dengan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala. Betapa besar kerinduannya sampai kematian adalah merupakan jalan yang beliau yakini adalah cara untuk bertemu dengan, berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Bilal termasuk salah satu dari sahabat Nabi, sebagaimana kita sebutkan, yang dikabarkan bakal masuk surga. Juga hal yang serupa diriwayatkan dari Hudzaifah ibnu Yaman, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum jami'an. Sebagaimana disebutkan atau diceritakan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa,
yakni mereka ini Hudzaifah ibnu Yaman, Ammar bin Yasir, ketika menjelang wafatnya apa yang mereka katakan, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Tuhan, esok segera kita akan berjumpa dengan Muhammad, dengan para kekasih, akan berjumpa dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala jami'an. Inilah kecintaan para sahabat radhiyallahu taala yang patut menjadi gambaran dan motivasi bagi kita. Bagaimana kita mestinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, hal-hal atau sebab-sebab yang harusnya mendorong kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sebutkan secara singkat. Ada 7 poin, insya Allah. Pertama, untuk mengagungkan cinta Allah Ta'ala. Mengagungkan kecintaan Allah Ta'ala. Yang kedua, membaca sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebelum lahir sampai dengan wafatnya, dan juga kita patut menceritakan hal ini kepada anak-anak kita, mengajarkan sirah ini kepada anak kita. Para salaf mengatakan, dahulu para sahabat mengajari kami tentang peperangan-peperangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat rinci, jelas, seperti mereka mengajarkan bacaan ayat-ayat Quran kepada kami. Itu. Yang ketiga, untuk kita mencintai Nabi dan membangkitkan cinta kepada Nabi, ingat pahala yang besar di dunia dan pahala yang besar di akhirat dengan sebab mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya besar. Kalau kita mencintai saudara kita yang seiman saja, pahala yang besar itu merupakan bentuk kesempurnaan iman seseorang. Maka mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang lebih besar lagi, akan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Bertetangga, berdampingan bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Tidakkah kita punya keinginan untuk tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang keempat, yaitu mencintai para sahabat Nabi yang mulia dan banyak membaca sejarah mereka, terutama kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Nanti akan menumbuhkan cinta kita kepada Nabi SAW. Seperti sebagian kisah yang kita sebutkan. Bahkan sampai ada seorang sahabat, Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu, yang kadang-kadang suka membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, kamu mau minta apa? Apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi ini? Uridu murafaqataka fil jannah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya minta ya Rasulullah, dengan aku melayanimu agar aku bisa menemanimu di surga, agar aku bisa bersamamu di surga, ya Allah, ya Rabb. Padahal Nabi SAW adalah orang yang sangat derma. Sekiranya beliau memiliki 100 unta, beliau dia minta akan dikasih. Tidak takut kemiskinan. Tapi ini sahabat Nabi mintanya sesuatu yang sulit, sampai Nabi mengatakan, awal ghaira dzalik, coba minta yang lain. Tidakkah yang lain yang kau minta? Huwa dzaka, kata sahabat Nabi ini, hanya itu ya Rasulullah. Aku ingin yakni bisa berteman denganmu, bersamamu di surga. Nah, itu para sahabat radhiyallahu anhu. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idzan
A'inuni bikasratis sujud. Kalau gitu tolong bantu aku untuk mewujudkan harapanmu dengan engkau banyak sujud, yakni banyak sholat sunnah. Yang kelima, di antara hal yang bisa membangkitkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan dan memuliakan sunnah Nabi. Jangan remehkan satu sunnah Nabi yang kecil, karena itu nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanggup kita kerjakan dan tidak ada kesulitan, kerjakan. Jangan tanya ini sunnah atau wajib. Selama sebab nilai yang kecil, sampai pun hanya bermuka manis kepada sesama saudaranya, menunjukkan kecintaannya kepada saudaranya, itu memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau antal akhaka biwajhin talqin. Keenam, ijlal termasuk di antara kelima, memuliakan, mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dibacakan hadis-hadis, diriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan dengan baik, bukan karena orang yang mengatakan, tapi karena apa yang dikatakan itu dulu yang keluar dari mulut mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk memuliakan dan mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau telah meninggal dunia, maka ketika riwayat itu sahih ataupun hasan, maka itu benar-benar dulu yang pernah disampaikan Nabi, maka kita mendengarkan apa yang disampaikan kepada kita dari Nabi seperti seolah-olah kita langsung mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan cara seperti itu kita mengagungkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para sahabat, para tabiin dan para imam, ketika dibacakan kepada mereka satu riwayat dari Nabi, maka mereka akan mendongakkan wajah kepala mereka dan memusatkan pendengaran mereka kepada apa yang disampaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai tidak mau goyah kanan kiri demi untuk menghormati dan memuliakan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, memuliakan orang-orang yang tadi penjelasannya. Yang keenam, memuliakan orang-orang yang mencintai sunnah Nabi dan yang mengamalkan sunnah Nabi, yaitu para ahli hadis dan orang-orang yang menghafal hadis, karena ia mengingatkan selalu kepada kita tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketujuh terakhir, membela sunnah Nabi. Kalau ada yang melecehkan sunnah Nabi, wajib kita marah, mengingatkannya dengan baik orang itu. Kalau sampai tidak bisa, tinggalkan, jauhkan. Jangan duduk di majelisnya selagi dia menghinakan, merendahkan sunnah-sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan hal ini mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat tumbuh dengan cara yang benar, dan semoga hal itu akan menjadi sebab wasilah untuk kita bisa bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga insyaallah taala. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Mungkin saja ada pertanyaan. Nah, yeah. Tidak kita berdoa meminta kepada Allah dan kita bisa bermimpi buat Rasulullah. Ada ketentuannya Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Kalau kita berdoa meminta kepada Rasulullah. Boleh. Nah, insya Allah tidak apa-apa.
Dan itu menunjukkan kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan diyakini berjumpa dengan Nabi dalam mimpi sekiranya benar-benar itu dikabulkan. Jangan kemudian menjadi sombong, saya pernah berjumpa dengan Nabi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan kemudian, tapi itu menjadikan kerinduan untuk semakin kita cinta kepada Rasulullah SAW dan mengikuti tuntunan dan sunnah beliau. Allah Ta'ala. Ada lainnya? Kalau tidak, mari kita tutup. Sebelum itu ada permohonan doa untuk Ananda Ali bin Abdullah Bishir yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, berjuang melawan sakitnya. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuluskan doa kita untuk saudara kita Ali bin Abdullah Bishir dan juga untuk setiap saudara kita muslim yang sedang mengalami sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa ta'affana ma'al Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfi maradana wa mardal muslimin. Allahumma shfi Ali bin Abdullah Bishir. Allahumma shfi maradana mardal muslimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihim anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihim anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihim anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma bismillahi arqihim wallahu yashfihim min kulli da'in yu'tihim wa min syarri kulli nafsin wa 'aini hasidin la yashfihim. Bismillah nu'iduhum bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma yajiduna wa yuhadirun. Nu'iduhum bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma yajiduna wa yuhadirun. Nu'iduhum bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma yajiduna wa yuhadirun. Nu'iduhum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajiduna wa yuhadirun. Nu'iduhum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajiduna wa yuhadirun. Nu'iduhum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajiduna wa yuhadirun. Nu'iduhum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajiduna wa yuhadirun. Allahumma shfi ibadak yang ka'ulaka aduan wa yang syuna ila salatin la ba'sa tahurun insyaallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.